Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereaction TikTok tentang Habib Fikri Ali Idrus. Bagaimana videonya? Langsung aja ke videonya. Tanpa basa-basi. Oke guys, video pertama. Saya lagi bingung kenapa anak sekarang mulai SMP SD udah pada pacaran. Buka WhatsAppnya panggilannya ayah bunda. La ilaha illallah. Hadiang abi umi ya. Putus jadi janda. Orang pondok pesantren mah nggak kenal pacaran. Dengar ya Neng, kalau besok ada laki-laki yang bilang Neng, bogo ke Anjen, gitu ya, tolak. Sorry saya nggak butuh I love you, saya butuhnya gobil tuh anak pondok pesantren. Ini kagak, ayang I love you, aing juga. Pengen tampol aja yang begini nih. Contohin perempuan itu kehormatannya tinggi. Cuma gara-gara bunga nggak bisa tidur, bunga ditaruh sampai layu tuh bunga. La ilaha illallah. Oke guys, barusan kita mengetahui bahwa pacaran zaman sekarang itu udah aneh-aneh guys ya, pakai apa panggilannya ayah bunda, mama papa dan yang lainnya. Pas kalau putus itu jadi janda katanya. Kan lucu guys. Oke guys, next videonya. Pernah dengar tentang Abu Nawas? Abu Nawas ini seorang wali min auliyaillah. Setiap permasalahan dalam hidup punya jalan keluarnya, ilham langsung dari Allah. Pikirannya itu jernih. Sholat gak pernah ditinggal. Nih saya kasih nih salah satu sejarahnya Abu Nawas. Baina maghrib wa isya, dari antara maghrib dengan isya waktunya itu diisi dengan membaca kulhu 15.000 kali. Sholatnya 1 rakaat hatam Quran. Tahu doanya Abu Nawas? Ya Allah, hamba sadar hamba tidak pantas masuk ke dalam surga, tapi sungguh ya Allah, hamba takut masuk ke dalam neraka. Maka dari itu terima taubat hamba, ampuni dosa hamba. Jika engkau tidak mengampuni, sungguh kami menjadi hamba yang rugi. Abu Nawas yang ibadahnya 1 rakaat hatam Quran baina maghrib wa isya, dari maghrib ke isya baca kulhu 15.000 kali. Sadar surga nggak pantas dia mati. Oke guys ya, kita tahu bahwasannya Abu Nawas adalah seorang wali Allah yang dimana malaikat-malaikat pun dibuat bingung olehnya, dan termasuk malaikat Mungkar dan Nakir saat di kuburan yang kain kafannya itu warna hitam. Kenapa warna hitam? Karena alasannya hanya ketika warna hitam, ketika ditanya itu bukan mayit baru lagi, tetapi mayit sudah lama. Oke guys, next videonya. Bu, ibu waktu dinikahin dikasih mahar nggak? Dikasih mahar ya? Tahu nggak sih artinya mahar? Ibu tuh dibeli. Seorang wanita itu dibeli dengan cara syariat, itu namanya mahar. Jadi kalau ibu udah dibeli, itu haknya suami. Ibu mau ditunggingin, ibu mau digelindingin, ibu mau ditengkurapin, terserah. Paham? Nggak boleh nolak. Galakan istri lebih parah. Jangankan melotot sama istri sama suami, ibu turun dari kasur nggak pakai izin sama suami, 7.000 malaikat turun melaknat seorang istri sampai kembali lagi di atas kasur. Hati-hati loh, jangan main-main. Ini ada, bukan nggak ada. Jadi ibu kalau mau ibu mau ke kamar mandi ngomong sama suami, biar suami pulas tidurnya, ngomong dalam hati, yang ibu ke kamar mandi dulu ya. Jadi bahasa juga mesti lemah lembut, Bu. Oke guys, jadi video barusan kita belajar bahwasannya seorang istri itu harus patuh kepada suami, harus tidak boleh durhaka kepada suami, apalagi sampai durhaka dengan cara melawan suami. Itu tidak boleh guys. Oke guys, next videonya. Kenapa sih kita dikasih kesusahan sama Allah? Biar kita tahu diri, hidup itu kita punyanya Allah. Apa Nabi SAW mengatakan di Sahih Imam Bukhari, seseorang hamba akan diberkahi rezekinya di pagi hari. Habis sholat subuh jangan tidur lagi. Yang laki keluar jalan, mau ke rumah tetangga kek, mau duduk di pasar kek. Kenapa? Berkahnya itu karena doanya Nabi. Ya Allah, berkahi rezeki umatku di pagi hari. Itu doa Nabi.
Percaya nggak sama Nabi? Kira-kira kalau Nabi yang berdoa, doanya dikabulin nggak? Sekarang gimana kita mau dapat rezeki, usaha kita mau lancar, sedangkan paginya kita luntur. Coba ditahan dulu deh, ditahan dulu. Lagi laki-laki sholat subuh juga jangan di rumah dong. Sholat subuh jalan, masjid, musola. Apa kata Imam Syafi'i? Jika ada seorang laki-laki, pria yang sholat subuhnya di rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Oke guys, dari sini kita belajar bahwasannya keberkahan di pagi hari, yaitu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu kita tidak boleh tidur ya guys, karena Nabi berdoa, dimana bahwasanya setelah subuh itu Nabi berdoa untuk semoga Allah memberkahi rezeki orang-orang yang tidak tidur di pagi hari. Oke guys, next videonya. Nabi bercandanya aja ilmu. Udah pernah dengar bercandanya Nabi? Lagi panen kurma, makanlah satu orang sahabat Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Makan dengan wadah yang sama, dengan ukuran kurma sama. Nabi ini adilnya luar biasa. Dibagi nih kurma satu-satu nih dengan wadah yang sama. Yang Rasulullah sambil makan sambil ngobrol dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali ambil makan kurmanya, bijinya dibuang ke tempat Nabi. Bisa nggak Sayyidina Ali? Mantu bercanda sama mertua. Bapak pernah begitu? Makan kurma, bijinya ditaruh di tempat Nabi. Begitu selesai semuanya habis, Sayyidina Ali bilang, "Coba wahai ashab, bagaimana di sahabat tuh? Lihat, Nabi makannya banyak kurmanya. Bijinya sampai penuh katanya. Rasulullah lapar katanya." Bercandanya Sayyidina Ali, Rasulullah lapar. Tahu nggak jawaban Rasulullah apa? Justru yang lapar engkau ya Ali. Engkau makan dengan biji-bijinya katanya. Iya ya guys ya. Subhanallah, bercandanya Nabi saja itu ada ilmunya ya guys ya. Kalau kita yang bercanda itu pasti keluar dari syariat. Itu astagfirullah, semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, next videonya. Saya mau tanya, ibu saat melahirkan yang dicari dokter bidan, betul? Habis itu nggak mungkin dong didatengin bidadari. Ada yang begitu? Nabi SAW 4 bidadari diturunkan oleh Allah untuk menjadi bidan baginda Nabi Muhammad SAW. Siti Maryam, Siti Aisyah, dan 2 bidadari lainnya yang diturunkan oleh Allah. Dijadikan bidadari sebagai bidan. Saat di tangan Siti Maryam, Nabi SAW sangat saat itu seakan-akan ingin loncat dari gendongan Siti Maryam, ingin buru-buru sampai tanah. Kenapa? Karena Nabi ingin sujud kepada Allah. Di dalam riwayat, Nabi dalam keadaan sujud, setelah sujud wajahnya madhab ke langit, tangan menunjuk ke langit, seraya mengatakan, Alhamdulillah, ya Hayyu ya Qayyum. Nabi Muhammad masih bayi, sudah pandai bersyukur kepada Allah. Anak kita sama nggak sama begitu? Nabi saja itu pandai bersyukur ya di waktu bayi. Kita udah dikasih kesehatan, sudah dikasih keberkahan hidup, dikasih nyawa setiap hari oleh Allah. Gak pernah kita setiap hari bersyukur ya guys. Selalu aja kekurangan. Semoga kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, next videonya. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan pernah didatangi oleh salah satu orang yang bukan beragama Islam. Dia datang kepada Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib, saya mau tanya, kenapa di dalam Islam itu ada sunnah? Sedangkan Tuhan telah menciptakan kulitnya, itu kan ciptaan Tuhan, kenapa dibuang? Nggak dijawab sama Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, didiemin aja. Enak nggak kalau kita lagi ngomong dicuekin? Dicuekin. Wah subhanallah, ada tamu datang bawa buah, dijajarin di depan tamu yang non muslim. Saat dia mau ngambil jeruk, ditarik jeruknya, nggak boleh. Dia mau ambil anggur, nggak boleh. Disodorin dia pisang, begitu diambil pisang, Habib Salim senyum. Begitu diambil pisang, saat dia buka, kata Habib Salim, jangan dibuka. Lu gimana jangan dibuka Habib? Orang saya mau makan sama kulit-kulitnya. Yang gak enak lah guys. Itu yang makan siapa itu?
Kalau yang punya kita itu yang makan siapa guys? Astagfirullah, astagfirullah. Jangan, karena ini ilmu guys, tidak boleh berpikir negatif, tidak boleh. Karena itu katanya ujungnya itu kata para dokter itu ada penyakit guys. Jadi tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Yang dimakan itu dalamnya aja guys. Oke? Next videonya. Banyakin duduk ngobrol sama anak, Pak. Jangan semuanya serba ibu. Ibu pagi ngelayanin anak berangkat sekolah, begitu siang masak ngelayanin bapak, begitu malam ronda. Betul nggak? Jadi perempuan bapak nggak bakal sanggup, Pak. Demi Allah nggak bakal sanggup. Oke guys ya, bagi para bapak-bapak atau bagi para kaum laki-laki, kita diajarkan untuk berbicara atau sekali-kali duduk setiap hari bersama anak kita untuk mengajari anak kita ilmu dan akhlak yang baik. Jangan kita serahkan semua kepada istri, karena ketika kita semua serahkan kepada istri, maka kasih sayang anak kita kepada kita sebagai bapak nantinya itu akan beda ya guys, ketika kita mengajarkan kasih sayang dari sejak dini. Oke lah guys ya, mungkin segini saja video kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.